warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit nggak? Siapa? Nggak hadir. Yang hadir ada yang sakit? Apa? Yang nggak hadir siapa? Teguh Pais kemana? Sakit. Sakit apa? Demam. Oke, pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari tentang kebugaran jasmani. Oke, yang pertama, apa sih unsur kebugaran jasmani yang kalian lakukan di rumah? Ada nggak sih? Oke, coba angkat tangan aja. Coba. Biasanya double 4 gitu. Pakai dumbbell. Ukuran itu Kekuatan. kekuatan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Naik turun tangga, unsur apa itu? Bidang. Oke, kemudian ya, ada yang tahu nggak sih bedanya sehat dan bugar itu? Sehat apa, ayo? Sehat itu kita kayak kuat seluruh tubuh sama bagian-bagian tubuh itu kayak merasa sehat dan terbebas dari segala Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ada yang tahu bugar? Bugar itu kondisi ketika tubuh melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berarti gitu. Oke, mantap. Oke, kemudian ya, mengapa sih kita harus sehat dan bugar? Ada yang tahu? supaya bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Oke. Oke, mantap. Ada lagi? Supaya juga kalau melakukan aktivitas tanpa merasa lelah. Oke, kemudian tanpa merasa lelah. Ada lagi? Biar nggak sakit, ya. Aktivitas itu nggak ada halangan atau kendala-kendala. Biar nggak ada halangan atau kendala. Ada lagi? Oke. Yang terakhir, bagaimana cara kita agar bisa sehat dan bugar? Jangan keroyokan, coba satu-satu. Olahraga, jaga pola makan, Oke, mantap. Olahraga, jaga pola makan, apa lagi? jaga pola tidur. Jaga pola tidur, jangan begadang. Ya. Oke, sekarang silakan kalian cari dulu di internet ya apa itu kebugaran, kemudian tentang materi kita apa itu kelincahan dan contohnya seperti apa, bagaimana cara pelaksanaannya. Oke, sekarang silakan kalian mencari dulu. Oke, di handphonenya dipakai. Boleh. Coba sih ada bugar apa tuh? Lu apa yang di dalam?
naik kereta menangkap buas perahu setiap iya Pak, iya Pak. Iya aja nggak sama mau menangkap. Oke, cukup. Oke. Sekarang apa sih yang kalian dapat tadi dari pencarian tadi? Kelincahan apa lagi? Apa? Satu coba. Kelincahan. Kecepatan. Seimbangan. Koordinasi. Kekuatan. Kelenturan. Daya ledak. Daya tahan. Kelentukan tadi. Udah kelenturan sama aja. Kecepatan udah tadi. Keseimbangan. Oke. Kita materi hari ini tentang kelincahan. Ya, tadi kalian sudah mencari contoh-contoh latihan kelincahan apa aja sih yang kalian tahu? Apa? Shuttle run, zigzag run, jumping jack. Water kagak masuk ke. Ya. Apa lagi? Lari bolak-balik itu namanya shuttle run. Jumping jack Pak. Lompat dengan satu kaki, itu masuk ke berbagai unsur juga. Jumping jack. Oke. Yang pertama kelincahan itu apa sih? Kemampuan mengubah posisi secara cepat. Oke. Dengan kecepatan tinggi. Ya. Tanpa kehilangan keseimbangan. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita pemanasan dulu secara dinamis. Ya. Saya mau silakan kalian buat 5 baris ke belakang. Oke. Handphonenya ditaruh dulu. Ayo laki-laki depan sini, ini, Dikon. Buat 5, 2, 3, 4, lagi. Tangan-tangannya. Tangan geser. Dan ke belakangnya. Oke. Gerakan pertama dari kepala dulu. Ya, jangan ambil jalan.
Posisi tangannya yang kayak robot. Ayun. Ya. Ah. Sekarang ke belakang. Gerakan berikutnya holding. Ya hopping gampang. Kaki kanan, tangan kiri. Hop, hop. Ya. Yang bawa air. Iya teman-teman. Duduk lagi. Oke.
sambil kalian beristirahat, kita bagi dua kelompok, ya, bagi dua kelompok. Nanti yang akan kita lakukan materi pelincahan. Yang pertama starter run, kemudian yang kedua zigzag run. Ya. Silakan kalian bagi dua kelompok. Ya. Satu kelompoknya membahas tentang starter run, satu kelompok membahas tentang zigzag run. Nanti kalian akan maju presentasi. Ya. Apa itu starter run, apa itu zigzag run. Oke. Absen 1 sampai 18 di sebelah kiri, absen 19 sampai 36 di sebelah kanan. Silakan bergeser. Buat lingkaran dong, lingkaran biar. Yuk. Sambil nyantai. Ya boleh. Sambil dicari materinya di handphone nggak apa-apa. 1 sampai 18 starter run, 19 sampai 36 zigzag run. Oke, silakan ditunjuk yang mau presentasi nanti siapa. Ya, maju semua. Saya kasih waktu 15 menit ya. Haji Siwi coba bayangin. Ola, ada apa aja nih? Kan, itu gitu aja mas. Apa sih? Duduk aja lu mari. Lu mau buka mau
A8 ekran namanya. Kan dari diagonal. Kecepatan biasanya kecepatan jarak. Kan berubah arah. Bermanfaat. Jadi 10 jaraknya 10 meter. Oh ya. Pemesan barangnya yang Oh berarti 2 kali lipat. tapi di website ini udah. Ini kan dia lari bolak balik 3 kali kan. Tapi si ada yang 30 meter, ada yang 20 meter, 30 meter. Dia lari lagi. Jadi dia setelah jadi setelah 3 kali itu dia balik lagi ke sana kan tapi udah ke belakang. Jadi sampingan adalah kegiatan yang dilakukan Setelan itu adalah 2 hari kalau jalannya udah balik antara 2 jam dengan ritme dan waktu tertentu. Terus kalau misalnya tujuannya itu untuk mengukur kecepatan dan ketangkapan seorang atlet. nah terus di kejuaraan aja sendiri dia termasuk apa? Aspeknya ketangkapan, kelincahan, daya tahan, fleksibilitas. Tapi jadi lebih ke punya sejarah baik. Baik. Yang punya sejarah ini baik. Yang punya sejarah. Kira
Oke, 2 menit lagi ya. Selesai semua? Belum, kita perpanjang dulu. Udah? Belum? Oke, 5 menit lagi ya. Oke, 3 menit lagi.
Oke, 1 menit terakhir. Siapan ya. Bagusan ngadep sana kan. Oke, cukup. Diskusinya cukup. Sekarang paparan kelompok 1 dulu. Maju, ayo. Depan semua. Iya, semua nggak apa-apa. Yang kelompok 2, perhatikan. Ini deh, sini aja deh. Itu flashnya nyala tuh, flashnya nyala. Baris, jangan kumpul. Ayo, mulai. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat pagi Farida. Kami di sini dari absen 1 sampai 18 akan memaparkan mengenai salah satu bentuk latihan dari kelincahan, yaitu ada saturan. Untuk kesehatan. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Darla Alexander, nomor absen 9. Saya Fatia dari nomor 1. Saya Penadiansa dari nomor 17. Saya Nagita Panisida dari nomor 18. Saya Nira Furka nomor 5. Saya Fidiasi dari nomor 3. Saya Aisyah Nusabila dari nomor 2, saya Indriana Novianti dari nomor 15. Saya Nisa Syifatullah dari nomor 2. Saya Devita Maharani dari nomor 14. Ini Andrea Rizka nomor 17. Saya Adia dari nomor 17. Saya Fadia Maisha Aulia 11. Saya Indriana dari nomor 16. Nah, yang pertama itu ada pengertiannya. Jadi untuk pengertian dari saturan ini sendiri itu adalah lari yang dilakukan secara bolak-balik pada jarak tertentu. Nah, untuk jaraknya itu ada 3 jarak. Ada 10 meter, 20 meter, dan juga 30 meter. Nah, lari ini tuh biasanya dilakukan 4 kali pengulangan dari titik pertama ke titik kedua itu dilakukan 4 kali dan dilanjutkan hingga set-set berikutnya. Jadi saturan ini tuh melatih beberapa dari kebugaran jasmani, yaitu ada kelincahan, daya tahan, dan juga keseimbangan. Nah, adapun manfaat dari saturan ini adalah yang pertama adalah meningkatkan kecepatan, yang kedua adalah meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, dia juga meningkatkan kekuatan otot kaki, dan juga dia meningkatkan daya tahan. Mau nambahin Pini? Ya udah. Cara pelaksanaannya gimana dulu? Nanti prakteknya sekalian. Oke, jadi untuk yang pertama itu adalah cara untuk melakukannya. Jadi yang pertama itu adalah menyediakan kon yang digunakan sebagai penanda
dari titik yang pertama ke titik yang lainnya. Nah, lalu kita berdiri di samping kon yang sudah diletakkan. Jadi misalnya ini adalah titik pertama dari konnya dan itu adalah titik kedua. Jadi kita menggunakan Ya, sana aja sana. Kon pertama itu aja deh. Nah, lalu kita menggunakan fluid sebagai penanda bahwa aba-abanya itu dimulai. Jadi kita menggunakan aba-aba bersedia, siap, dan mulai. Fluid ditiup. Sedia, siap, mulai. Nah, di sini kita harus lari secepat mungkin dari titik satu ke titik yang lainnya. Kita melakukan 4 kali pengulangan ya teman-teman. Nah, itu sudah 4 kali pengulangan dan itu dihitung sebagai satu set. Jadi ketika kita dari sini ke sana itu, kalau kita kembali lagi itu baru dihitung 1 putaran ya teman-teman, bukan 2 putaran. Oke. Ada yang mau nambahin? Jadi untuk melakukan shuttle run ini ada beberapa yang menjadi indikatornya, yaitu jadi untuk melakukan shuttle run ini harus ada indikator itu, yaitu dengan menentukan tinggi badannya berapa, usianya berapa, dan juga jenis kelaminnya apa. Oke, cukup. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada. Oke, silakan. Untuk gantian. Pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2. Silakan. Seperti ikan aja. Jadi aku ngomong seperti ini. Suaranya yang agak keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan memaparkan terkait materi zigzag run dari absen 19 sampai 36. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan kami satu persatu dari sebelah kanan. Nama saya Muhammad Ifyariana, absen 21. Saya Muhammad Ihsan, absen 20. Saya Muhammad Anas Akbar, absen 23. Saya Dana Dava dari nomor urut 27. Saya Muhammad Dola Perdana dari nomor urut 24. Saya Nadina Duaziza dari nomor urut 26. Saya Tias Nugraheni dari nomor urut 36. Saya Siti Amelia Musifa nomor urut 34. Saya Merida Rizka Aulia dari nomor urut 19. Saya Sasmendra Hasani dari nomor urut 32. Saya Naila, absen 28. Saya Rata absen 30. Saya Twina dari nomor urut 29. Saya Dila absen 33. Saya Nabila dari nomor absen 25. Saya Salsabila absen 31. Oke, sekarang kita masuk ke definisi. Definisi dari zigzag run adalah suatu gerakan lari yang dilakukan dengan cara berbolak-balik dan dilakukan dengan cara bolak-balik, dan dimana itu lari ini menggunakan rintangan seperti kon atau enggak tongkat yang untuk melatih suatu kelincahan pada pelari tersebut. Lalu ternyata di sini ada tujuan dari lari zigzag. Tujuan dari lari zigzag ini adalah kemampuan berubah arah tubuh dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan yang nantinya kita dapat menghindari berbagai halangan baik orang maupun benda yang ada di sekeliling kita.
selanjutnya adalah manfaat. Jadi manfaat pertama itu adalah meningkatkan otot pada tubuh yang sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan koordinasi pada tubuh. Selanjutnya itu membakar lemak. Jadi lari zigzag ini tuh membuat seluruh anggota tubuh tuh bergerak lebih aktif. Nah, jadi membuat sehingga lebih efektif untuk membakar lemak pada tubuh. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat lari zigzag, yaitu untuk meningkatkan kesehatan jantung. Karena lari zigzag itu merupakan salah satu dari olahraga kardio, di mana olahraga kardio ini fokusnya kepada pernapasan dan juga peredaran darah. Maka dari itu dengan kita berlatih, kita berolahraga menggunakan zigzag run itu akan meningkatkan kesehatan jantung. Nah, yang terakhir adalah selanjutnya yang terakhir selain meningkatkan kesehatan jantung adalah meningkatkan kelincahan tubuh, di mana kelincahan tubuh ini dapat dilatih dengan zigzag run karena kita akan lebih mudah untuk bergerak dengan kesana kemari dengan lebih cepat. Selanjutnya di sini adalah kelebihan. Jadi kelebihan dari zigzag run ini adalah yang pertama itu di mana bisa melatih kemampuan seseorang atau atlet itu bisa berubah ke berbagai arah secara cepat. Terus di mana dia itu juga bisa harus berkoordinasi antara mata, otak, dan otot agar tetap seimbang. Dan yang ketiga adalah di mana zigzag run ini dia itu perubahan ke berbagai arah tuh secara mendadak. Jadi di mana kita tuh bisa melatih kemampuan seseorang ini agar bisa merespon situasi di lapangan. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari lari zigzag run. Yang pertama ada cedera otot. Lari zigzag run yang memerlukan gerakan bolak-balik akan menyebabkan tekanan yang berlebih pada pinggul, pergelangan kaki, dan lutut yang akan menyebabkan cedera otot. Lalu yang kedua ada kelelahan yang berlebih. Selanjutnya yang ketiga itu ada diperlukan ruangan yang khusus, yaitu lari zigzag run ini bisa dilakukan dengan baik jika dia dilakukan di tempat yang terbuka atau besar, seperti contohnya di lapangan seperti ini. Yang keempat itu ada resiko teknik yang salah. Jika dilakukan tidak dalam pengawasan atau instruksi yang benar, itu akan dapat berisiko melakukan teknik yang salah dan juga dapat menyebabkan cedera jangka panjang. Selanjutnya ada penerapan. Latihan zigzag run ini biasanya dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Latihan ini biasanya dilakukan untuk permainan sepak bola dan rugby. Rugby ini adalah semacam permainan sepak bola, tapi bedanya dia tuh bolanya ada digendong. Biasanya olahraga ini paling populer di Amerika. Selanjutnya ada perbedaan. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih kalau perbedaan dari shuttle run dan zigzag run itu apa? Jadi shuttle run itu kan lari bolak-balik dari satu titik ke titik lainnya, sedangkan kalau zigzag run itu lari di mana kalau zigzag run itu melintasi atau melewati rintangan yang ada di depannya. Nah, selanjutnya di sini ada teknik melakukan zigzag run. Nah, yang pertama itu pastikan badannya tegak dan pandangan tuh selalu mengarah ke depan. Dan tubuh tuh dibikin rileks aja, jangan tegang-tegang, dan bahu juga dirileksin aja. Selanjutnya kita mulai dengan berlari ke depan, lalu kita belok kanan dulu atau kiri. Nah, sudah belok kanan atau kiri, secara mendadak kita belok ke arah yang berlawanan. Ini contohnya. Selanjutnya ada cara meningkatkan lari zigzag run. Nah, yang pertama itu ada Lari cepat di tanjakan, biasanya kita menggunakan metode sprint zigzag dan kita dapat melakukannya itu di bukit, dinding, ataupun di tanjakan. Masa di bukit ataupun di tanjakan? Dindingnya enggak? typo itu ada latihan lari cepat yang biasanya itu ada halter drill. Ini tuh latihan fisik yang dimana mengkombinasikan lompatan dan gerakan yang biasanya itu ada di olahraga atletik, yaitu kelincahan. Nah, selanjutnya ini ada kelompatan.
Lompat tali ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hasil zigzag dengan cara pemanasan dan pelatihan. Selain itu, lompat tali ini juga bagus untuk meningkatkan koordinasi, meningkatkan keseimbangan kaki dan ritme. Jadi kesimpulannya zigzagan adalah sebuah teknik di mana kalian itu mengkoordinasikan tubuh kalian untuk mengubah arah gerak lari atau arah gerak tubuh secara cepat dan efisien. Ya. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat pada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Duduk lagi. Tadi dua kelompok sudah memaparkan hasil diskusi, hasil tukar pendapat, ya, dari berbagai sumber-sumber yang sudah kalian dapatkan. Jadi ada dateran dan zigzagran. Oke, dari sini ada yang masih belum paham? Kalau sudah paham, berarti kita tinggal masuk ke prakteknya. Ya. Nanti di sebelah kiri kalian, ya kalian sudah lihat ada yang di lapangan pertama, ada persiapan untuk shuttle run. Ya. Kemudian yang berikutnya ada zigzag run. Oke, nanti cara pelaksanaannya. Oke, nanti kalian buat 3 baris ke belakang. 1, 2, 3. Nanti kita shuttle satu orang ya berlari bolak-balik sebanyak 4 kali. Lari, baik lagi, lari, baik lagi, selesai. Baru ganti orang berikutnya. Oke, sama seperti kalau untuk zigzag run hanya sekali. Jadi dari awal, dari kon pertama langsung persiapan di belakang kon. Ini fluid, langsung berlari. Berlari gimana Pak? Melewati bagian sisi luar. Ya, sisi luar, jadi ke luar kon. Ada gambaran? Ya. Oke. Kita langsung saja masuk ke prakteknya. Masuk ke bagian yang pertama, shuttle. Oke. Jadi buat 13 sisi. Oke, saya contohkan. Yang pertama dari sini bunyi fluid, tet, balik, stop. Ya, itu hitung 2, ada 1, balik 2. Jadi kali 2 kali bolak-balik sampai. Oke, siap. Larinya secepat mungkin. Siap. Balik. Siap. Oke, tunggu. Mana bunyinya?
Lanjut ke zigzag run. Ayo. Nanti setiap baris berdiri di belakang coach. Belakang coach. Ya. Satu baris dulu. Oke, cara melaksanakannya. Kalian berlari ke arah luar. Hop. Hop. Ke arah luar kolnya. Kemudian balik lagi. Ya. Ya. Hop. Hop. Oke. Coba persiapan yang pertama. Ya. Ya. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya. Lanjut.
Oke, sambil diminum ya. Tadi kalian sudah mempraktekkan ya, 2 macam latihan dari unsur kelincahan ya. Yang pertama tadi starter run, kemudian ada lagi zigzag run. Oke, yang kalian rasakan, kira-kira apa sih kesalahan yang kalian lakukan? Apa? Fokus. Pas belok masih kagok. Pas belok masih kagok. Apa lagi? Tekniknya masih belum benar. Apa lagi? Oke, di sini kita bahas satu-satu. Yang pertama fokus ya. Kalian fokus dalam setiap kegiatan. Kalau tidak fokus ya, itu akan bisa menyebabkan kecelakaan ya. Saat kalian olahraga tidak fokus bisa cedera. Saat mengendarai kendaraan kalian tidak fokus bisa kecelakaan ya. Oke, kemudian apa lagi tadi? Belok ya, karena apa? Tekniknya salah ya. Kalian beloknya ya udah kayak kepala duluan yang bergerak ya. Kalau kalian tadi cermat bacanya, lihat videonya, ada tekniknya. Gimana cara muternya, cara stopnya, ada tekniknya. Hap, bener nggak? Lanjut lagi, hap. Nggak, jadi nggak kayak kalian lari set berhenti mundur, berhenti. Jadi sebelum area finishnya udah perkiraan. Oke, sampai sini perkiraan ya. Sama di zigzag run juga seperti itu ya. Lari lewat kon ya, kakinya lewat, kepalanya udah belok duluan ya. Sama lari up. Nah, ini ada tumpuan buat menahan dan mendorong. Hap, langsung lanjut lagi. Karena apa? Ya, definisinya bergerak secara cepat dan merubah arah tanpa kehilangan keseimbangan, ya kan? Oke, tadi kalian sudah latihannya. Oke, kita main games dulu habis ini ya. Ada yang tahu games Gobak Sodor? Kalau bahasa kalian mungkin galaksi ya? Galaksin ya? Galaksin Pak, galaksin. Ya, galaksin. Oke, satu kelompok 7 orang ya? 7 berapa nih? Gue dulu main benteng mana? Enggak, bagi berapa? 4 kelompok berapa? 9. Coba lagi semua ini. Oke, nanti kita buat 4 kelompok ya, yang gampang aja dari absen aja biar cepet ya. Oke, Gue malu. Oke, galaksin kita modifikasi pakai lapangan bola voli ya. Ya, nanti sesuai garis. Ada yang belum tahu cara mainnya? Oke. Lu Chan. Ya. Satu tim tadi berapa? 8, 9. Ya, oke, berarti cara mainnya nanti yang tim berlari ya, 1 orang di depan ya untuk jadi pemimpinnya. Apa namanya? Tos ya. Tos, kemudian 4 di kanan, 4 di kiri mencoba masuk ke dalam, mencoba melewati teman kalian rintangan yang menjaga ya. Maksimal ada maksimalnya nggak berapa kotak orangnya biasanya? 6 Pak. 6.
Satu kotak maksimal 6. Maksudnya gimana? Ada pilih kedua Pak yang di kanan kiri yang harus. Iya. Maksudnya satu kan ada yang menjaga. Kita kalau main 9 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita ngambil garis tengahnya juga di volley itu ngambil garis tengah lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada petirnya 2 orang. Petir itu di mana? Yang di tengah. Yang jalur tengah itu. Suruh nggak boleh masuk di. Ya, nanti ada dua yang penjaga petir itu di depan. Di lapangan depan sama lapangan belakang. Jadi itu nggak boleh kena benteng. Benteng harus di bagian benteng aja. Misalnya gua ngejaga gua apa yang ngejaga di sini. Jadi kalau misalnya lalu satu yang di belakang main ke benteng, gua apa gua melawan. ya lu main benteng aja. Cewek pokoknya jangan kena. Gimana guys? Benteng apa gerobak sodor? Benteng aja benteng. Benteng. Mau bagi 4 tim apa 2 tim? 2 tim. Lah gua mau dia. Kenapa Chan? Suka cerita Chan. Cewek cowok. Ya iya apa-apa. Gimana? Lawan. Oke. Tim putri lawan tim putra coba. Bantuannya kono dulu pemain. Ayo, sepatunya dikencengin. Ayo, kawan ikutannya. Siap. Buset.
Sudut tuh cowok ngambil sin. Ini anjir, demi Allah, lagi megang ginian. Senang Lena. Apaan sih? Gue gak main. Beneran ya nggak main? Bagusan sini. Bagusan sini. Atur napasnya. Oke, dulu. Kaki lurusin. Airnya di minum. Dia mau yang merah. Orang agresif banget sih. Parah banget. Jatuhnya apa lagi seret gitu langsung. Ipet kayak nyamper ya gue. Itu dia. Ipet narik kan langsung. Gitu. Lalu di nama abai sumpah dia Oke. Silakan, minum dulu. Coba belum jatuh, Bang. Ya, napasnya diatur. Banyak. Ada yang sakit nggak? Tapi saya lihat tadi jatuhnya bagus. Dramatis. Karena kalau jatuh olahraga itu kalau nggak ya ngasihnya badan belakang pasti. Ya kalau kalian suka olahraga pasti nggak ada yang lah jatuhnya nyungsep. Bener nggak?
Coba tanya olahragawan, gak ada yang jatuhnya tuh nyungsep. Pak 2 kali. Bukan olahragawan, ini Pak bukan olahragawan. Oke. Sambil di kalau kalian tadi menerapkan ya kelincahan, ya mungkin kalian ada yang mau mengenai, kalian bisa gesernya, mengelaknya mudah, bener nggak? Kalau kalian bener cara tolakannya, ya lari, up, bisa langsung berubah arah. Kalau tadi apa? Wah, saya ada yang jatuh, Pak, saya ada yang segala macam. Yang pertama mungkin dari medianya, licin, ya. Kemudian dari alatnya kamu, Pak, sepatu saya licin juga. Mungkin dari teknik kamunya, Pak, kalau ini ngerosot, ya kaki saya yang panjang, tumpuannya nahannya di dengkul, ya, jadi luka nanti. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, yang menang siapa? Kakek lah, yang mana banyak banget yang diambil. Iya. Saya itu masih banyak kakinya kan. Saya itu perempuan. Ica doang. Ini bagus kan. Oke, dari tadi sateran dan zigzag run, kemudian kalian cari materi-materi apa yang kalian dapati dari pembelajaran hari ini, atau ada yang perlu diperbaiki, silakan. Ada yang mau sampaikan? Ayo. Dari pembelajaran kali ini karena kita belajar kelincahan, jadi bisa dari pembelajaran kali ini karena kita belajar kelincahan, jadi kita bisa lebih gampang lagi menghindari kayak misalnya nanti ada kecelakaan atau kayak ada halangan atau apa, kita bisa lebih lincah lagi untuk menghindari itu gitu. Oke, ada lagi? Keseimbangan juga, kita tahu tekniknya apa yang benar apa yang salah. Oke, ada lagi? Ya, setelah kita belajar tentang materi kelincahan ini, terus kita tadi main benteng, kita juga langsung mempraktikkan bagaimana teknik-teknik kelincahan yang kita bisa pakai saat bermain benteng. Oke, lanjut. Laki-lakinya belum ada suaranya, ayo. Gimana? Ada lagi? Perempuan? Tias? Ada nggak? Atau hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam pembelajaran? Oke, silakan. Hal yang harus diperbaiki itu misalnya kayak kita harus lebih enjoy supaya materi gampang masuk ke otak, dan juga tadi yang didapatkan itu bagaimana caranya melakukan zigzag run, shuttle run. Nah, kekurangannya mungkin di teknik Pak, sama di lapangannya yang licin, sama mungkin sepatunya, dan kita jadi tahu apa aja kegiatan sehari-hari yang ada aspek kelincahannya. Nah, gitu aja sih Pak. Oke, ada lagi perempuan, ayo. Untuk perbaikan pembelajaran kita, ada yang mau sampaikan? Ya. Apa? Kayak tadi aja main game, ada main gamenya pas belajar. Oke, ada gamenya, permainan kecilnya. Ada lagi? Paling kalau misalnya disuruh searching gitu, tekniknya harus dibaca-baca lagi sih supaya nggak salah nanti pas lagi ngelakuinnya, mempraktekan. Oke, lebih membaca secara teliti ya materi-materi yang kalian dapatkan dari sumber-sumber internet ya.
Sumber kan banyak ya. Ada dari bacaan, ada dari video. Ya, jadi mungkin sini banyak teman-teman ada yang belum tahu. Pak, sateran itu seperti apa sih? Ya kan? Kemudian baca-baca kok belum dapat gambarannya. Ya, kemudian gimana sih cara ngelakuinnya? Bisa lihat di video. Ya. Oh, seperti ini. Ya kan? Di tes kelincahan. Ya, tadi yang disampaikan teman kalian ada faktor-faktornya ya yang mempengaruhi kelincahan. Yang pertama apa? Jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, usia ya. Mungkin kalian ngerasakan, Pak, saya dulu lincah banget, Pak. Pas SD, pas SMP. Ya, apalagi pas kalau kalian berlari itu lepas sendalnya ditaruh di tangan. Berasa lebih cepet banget. Ya kan? Berasa wah, super banget ya. Kemudian ya mungkin kalian berat badan sekarang yang makin berisi. Pak, dulu saya setiap ngelakuin gerakan pasti nggak cepet lelah, ya kan? Pasti gerakannya cepat, nggak gampang kehilangan keseimbangan. Tapi sekarang, Pak, ya setelah berlari aja rasanya cepet capek, ya enggak? Kemudian saat merubah arah pengen jatuh terus, ya. Itu karena kebiasaan kalian dalam menjaga kebugaran itu, mengapa itu harus kalian pertahankan, ya. Oke, apa lagi? Ada? Oke, untuk kita materi berikutnya, ya, kita akan lanjut ke kebugaran aspek yang lain. Apa aja tadi yang kalian browsing? Masuk koordinasi, kecepatan. Coba koordinasi. Contohnya tuh apa sih? Lempar bola ke dinding. Running ABC. Apa lagi? Skipping, Pak. Skipping. Ada lagi? Main sirkus. Juggling Ada lagi? Oke, lanjut. Apa lagi? Kecepatan. Latihan kecepatan apa aja sih? Lari sprint. Apa lagi? Ya. Lari bukit. Lari. Pokoknya segala macam lari lah. Kemudian apa lagi? Kekuatan. Ya enggak? Kekuatan yang kalian tahu latihan apa? Angkat beban. Push up. Push up untuk otot apa? Tangan, bahu, Tangan. Hah? Chin up. Ya, chin up. Apa lagi? squat jump, Pull up. Squat jump. Coba biar aja. Ada lagi? Sit up. Buat otot apa? Perut. Perut. plank, Plank juga masuk ke perut. Ada lagi? Otot punggung. Apa? Back up. Oke. Lanjut. Setelah kekuatan apa lagi? Daya tahan. Nah, saya paling senang daya tahan. Daya tahan. Latihannya gimana? Nah, daya tahan itu ada dua ya. Yang pertama daya tahan jantung, kemudian daya tahan otot. Ada yang tahu nggak bedanya? Hah? Bedanya daya tahan jantung dan daya tahan otot? Ya? Oke, daya tahan
tahan jantung itu seperti kalian jogging maraton lama, jogging dengan durasi yang relatif lama. Nah, kemudian kalau daya tahan otot gimana? Misalnya push up, sit up, back up, tapi dengan apa? Durasinya yang relatif lama. Ya. Kemudian apa lagi? Hah? Kelentukan. Latihannya gimana? Split. Ada yang bisa split? Dulu. Jola apa? Jola. Oh iya, Jola bisa split. Biasanya anak perempuan. Nggak tahu batas kaki. Split. Apalagi? Untuk tes biasa, iya kayang. Kemudian untuk tes flexibility, apa yang bisa digunakan? Ada yang namanya sit and reach. Ya, cara melakukan duduk, kemudian kalian daya jangkauannya seberapa luas. Kemudian apa lagi? Daya ledak. Nah, ada yang tahu daya ledak atau power itu apa? Daya ledak atau power itu seperti apa? Oke, daya ledak atau power itu perpaduan antara dua unsur kebugaran. Ada yang tahu apa aja? Kekuatan dan kecepatan. Itu namanya daya ledak atau power. Kemudian apa lagi? Keseimbangan. Ya. Biasanya yang kalian tahu latihan keseimbangan ngapain? Jika pesawat terbang. Ya? Cat. Lilit. Begini. Ada lagi? Berjalan di balok kayu. Ya, ada lagi? Hah? Oke, semua unsur-unsur kebugaran itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apabila ya salah satu unsur itu kamu hilang, ya pasti dalam kehidupan sehari-hari kamu merasa terhambat. Ya enggak? Kalau keseimbangan kamu hilang, jalan aja jatuh. Ya. Kalau daya tahan kamu hilang, kekuatan kamu hilang, apakah bisa melakukan aktivitas? Ya. Oke, untuk materi hari ini ya, saya rasa cukup. Oke, saya mau minta satu orang simpulan kita pembelajaran hari ini. Silakan. Simpulan dari kita hari ini pertemuan. Jadi menurut saya kesimpulan kita pada hari ini itu adalah menurut saya tuh setiap aspek-aspek dalam kebugaran jasmani itu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, dari apa yang kita pelajari pada hari ini tuh kita tahu kalau kita tuh masih banyak kurangnya itu dalam hal kefokusan, kelincahan dan juga kecepatan. Kayak sesuai dengan yang tadi kita praktekkan itu ada yang main benteng itu kita masih kurang dalam hal kelincahan dan juga fokus. Dan juga tadi pas kita praktek zigzag run dan juga shuttle run itu juga ditunjukkan kalau kita tuh masih kurang dalam hal fokus dan juga kelincahan. Jadi kesimpulan pembelajarannya adalah shuttle run dan juga zigzag run dan apa yang kita pelajari pada hari ini itu merupakan bagian dari kebugaran jasmani. Oke, tepuk tangan dulu semua. Oke, cukup ya. Oke, untuk mengakhiri
kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kompeten masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Silakan berdiri.